Sudah keluar, Pak. Oh, udah keluar. Saya nggak update. Udah keluar Wida Alivia. Hadir, Pak. Ade. Ade Efri Gusti. Ade Efri ada? Nggak ada. Ade Efri Gustiani. Nggak ada atau keluar ini? Ade Efri. Belum masuk sepertinya, Pak. Oh, belum masuk. Oke, ada yang belum dipanggil? Ada yang belum saya panggil namanya? Tidak ada ya. Kalau begitu kita mulai ya. Sebelum saya masuk ke materi yang baru ya, materi kedua yaitu tentang resep, saya akan melakukan sedikit review ya tentang materi yang pertemuan kemarin. Nah, untuk itu ada beberapa nama yang akan saya sebut. Saya minta untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, Amri Arif. Coba silakan diaktifkan mikrofon dan kameranya. Amri Arif ada? Ada, Pak. Oke, Amri Arif. Silakan diaktifkan kameranya. Sudah, Pak. Baik, silahkan Anda jelaskan apa itu definisi dari farmasetika. Farmasetika ya. Ya, Farmasetika itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Merancang bahan aktif menjadi sediaan farmasi. oke, boleh ya. Tazkia. Tazkia. Ya, Pak. Silakan jelaskan mengapa harus kita buat dalam bentuk sediaan farmasi. Untuk memaksimalkan efek terapi, Pak. Mengapa emangnya kalau nggak dibuat sediaan farmasi? Kenapa nggak maksimal? Karena kan kalau misalnya nggak dibuat dalam bentuk sediaan farmasi kan, Pak, misalnya dia obatnya untuk obat luar, tapi misalnya dia untuk maksimalkan itu dalam artian itu nggak semua obat itu bisa kita minum gitu, Pak, dalam bentuk seperti tablet, pil gitu. Ada juga yang harus pakai disuntikan seperti injeksi gitu, Pak. Jadi harus dibentukkan dalam bentuk sediaan farmasi gitu, Pak. Dalam bentuk yang berbeda-beda. Oke, jadi untuk mengoptimalkan rute pemberian obat ya, sesuai rute pemberian obat. Ya, kalau misalnya zat kimia murni, misalnya serbuknya gitu kan, nggak mungkin kita berikan dalam bentuk injeksi, maka harus dibuat sediaan injeksi. Oke, boleh. Cindy Astri. Selain itu apa Cindy Astri? Cindy? Iya, Pak. Ya, selain itu apa? Bisa jadi sangat sulit bahkan tidak mungkin. Terus akurasi pemberian obat bisa sangat sulit kalau tidak dibuat bentuk sediaan farmasi. Kenapa emangnya sulit akurasi dosisnya kalau dia nggak dibuat sediaan farmasi? Kalau dibuat sediaan farmasi, Pak, mungkin nanti dosisnya nggak sesuai. Jadi kebutuhan untuk obat itu jadi nggak pas gitu, Pak. Iya, kenapa kalau zat kimia langsung misalnya kita konsumsi itu susah akurasi dosisnya misalnya? Gimana, Pak? Mengapa misalnya zat kimia murni kita nggak konsumsi langsung karena nanti bisa mempersulit gitu ya dalam hal akurasi dosis. Emangnya kenapa gitu kalau zat kimia? Karena dosisnya itu obat itu nggak selalu jumlahnya besar ya. Ada dosis obat yang jumlahnya kan sangat kecil sekali kan. Misalnya 0,5 miligram. Berarti kalau kita mau dispensing, zat aktifnya nimbangnya gimana gitu ya, sehingga dosisnya kemungkinan tidak akan akurat. Ya, saya lanjutkan. Yani, coba. Apalagi manfaat dibuat sediaan?
Viani, ada Viani? Ada, coba dikuatkan sedikit suaranya. Suaranya kecil sekali. Bisa dibesarkan sedikit? Oke, ya saya dengar lah ya walaupun agak kecil suaranya. Jadi senyawa kimia itu punya sifat bawaan tadi ya katanya ya. Dia punya aroma sendiri, rasa sendiri, mungkin tidak disukai oleh orang ya ketika mau mengkonsumsi. Nah, ini akan terpengaruh terkait dengan compliance-nya atau kepatuhan pasien. Dengan membuat sediaan, kita dapat menutupi tadi ya, baik itu rasa maupun bau yang kurang sedap dari zat aktifnya. Oke, boleh ya. Sekarang saya bertanya ke Fadia Yudisya. Fadia? Iya, Pak. Oke, saya bertanya terkait dengan bentuk sekarang ya. Tadi kan alasan orang bentuknya. Untuk sediaan farmasi itu ada apa aja dari bentuk fisiknya? Ada yang gas, terus apa? Ada yang gas, ada yang liquid, ada yang solution, ada yang emulsi, ada yang ada suspensi. Oke, ada yang gas, ada yang cair, terus ada yang padat, nanti dibagi lagi baru ada yang semi padat atau semi solid. Tadi yang disebutkan itu yang cair. Yang cair itu ada apa aja tadi? Ya, yang cair tadi sudah disebutkan tadi sama Fadia apa aja? Ada larutan. Terus apa? Iya Fadia, kenapa jadi dinonaktifkan? Ya, dilanjutkan aja. Tadi yang Fadia sebutkan itu yang cair. Yang cair itu ada larutan. Terus, halo, Fadia, bisa dilanjutkan tadi larutan. Terus selain larutan ada apa? Solution atau solution. Kalau di itu solution kan kamu tulis. Oke, selain solution apa? Halo, Fadia, masih mendengar saya? Nggak dengar sepertinya. Oke ya, saya ganti Elga. Elga, Ya kan? ya silakan coba dilanjutkan. Tadi ada larutan, terus kalau untuk sediaan cair? Sediaan cair, sirup, Boleh. ini obat tetes, Oke, boleh. Larutan yang masih dari bentuknya ya, ada larutan, terus ada suspensi, suspensi, terus pil, enggak bentuk sediaan cair, yang cair. Yang cair itu ada 3, dibagi 3 ya. Ada larutan, terus ada suspensi, ada satunya satunya E, emulsi, emulsi. Oke, coba bedanya apa dari ketiga itu? suspensi, Bedanya apa dari ketiga itu? kalau emulsi itu ini apa? Apa bedanya? Kalau larutan itu zat terlarut, terdispersi. Kalau emulsi, kalau emulsi itu
Dua emulsi dua larutan yang tidak tercampur. Kalau suspensi itu dispersi dua fase. Oke, masih belum jelas ya jawabannya. Ada yang bisa jawab yang membedakan ketiga itu? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Ya, saya Zalfa Fatinisa, NIM 119260131. Jadi, dari yang membedakan ketiga bentuk tersebut itu dari sistem dispersinya. Dimana kalau kalau solution itu sistem dispersinya itu merupakan sistem dispersi molekuler, yaitu sistem dispersi molekuler itu zat terlarutnya itu terdispersi secara molekuler pada pelarutnya. Itu. Nah, kalau emulsi itu terdispersinya itu dalam suatu cairan pembawa, dan emulsi juga tuh harus distabilkan dengan zat pengemulsi gitu, atau surfaktan yang cocok. Kalau suspensi itu sistem dispersinya di mana partikel padatnya itu terdispersi atau tersebar di dalam suatu fase yang cair atau media dispersinya itu sendiri gitu. Terus untuk ukuran partikelnya, kalau suspensi itu terdispersi dalam molekuler gitu, Pak. Oke, kalau suspensi itu tidak molekul ya. Dia dispersinya itu partikel tidak larut gitu ya. Tapi ukurannya beragam partikelnya. Ada yang ukurannya sangat halus. Tapi kalau dia molekular dia akan jadi larutan. Oke, jadi cukup bagus ya dijelaskan tadi sama temannya Zalfa tadi ya. Di mana ketiganya itu adalah sistem dispersi. Yang membedakan itu dari bentuk dispersinya ya. Tadi larutan itu dispersinya molekular, zat terlarut atau solut terdispersi dalam solvent atau pelarut secara molekular. Kemudian sistem emulsi itu sistem dispersi dua zat cair ya, dua fase cair yang tidak tercampurkan. Yang harus digarisbawahi adalah keduanya ini sama-sama cair dan tidak tercampurkan. Nah, sehingga perlu zat untuk mencampurkannya agar dia homogen. Agar dia terdispersi homogen, yaitu distabilkan oleh adanya emulgator atau surfaktan. Ya. Kemudian yang terakhir suspensi, sistem dispersi kasar ya, bisa disebut juga dispersi kasar, di mana terdapat partikel yang tidak larut di dalam suatu pembawa cairan gitu ya. Jadi membedakan itu jangan sampai lupa ya, karena prinsip dasarnya ketika kita mau buat sediaan itu kita mempertimbangkan kelarutan salah satunya ya. Misalnya kelarutannya jelek di air, tapi kita harus buat di dalam bentuk cair, maka kita bisa memilih suspensi gitu ya. Oke, ada ya teman yang ngechat saya tadi. Baik ya, mungkin itu ya untuk pertanyaan terkait kuliah minggu lalu, tolong dipelajari lagi, jangan dilupakan ya. Nah, sekarang saya akan presentasikan pertemuan kedua tentang resep. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah. Kita masuk ya ke resep itu. Pertama kita akan bahas tentang definisinya, kemudian bagian-bagian resep apa saja, tanda khusus dalam resep, kemudian salinan resep, dan menghitung bahan yang diperlukan dalam suatu resep. Selanjutnya penanganan penerimaan resep obat, evaluasi resep obat, kemudian latihan evaluasi resep, yang terakhir adalah latihan perhitungan bahan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan belajar tentang definisi dari resep. Ini saya ambil dari dua literatur yang cukup berbeda lama tahunnya ya. Yang satu 2004, yang satunya 2016. Tujuannya apa? Untuk melihat ada pergeseran definisi ya, walaupun tidak berubah drastis. Jadi menurut Kepmenkes ya, kalau dulu namanya Kepmenkes, kalau sekarang namanya Permenkes, nomor 1197, garis miring Menkes, garis miring SK, garis miring 10, garis miring 2004, resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan ya, saya kasih tanda merah ini dokter hewan, kepada apoteker
Ya, jadi resep ini tujuannya itu dari dokter ke apoteker ya, harus digarisbawahi. Jadi ini ibaratnya itu seperti surat gitu ya, surat dari dokter ke apoteker. Untuk apa? Untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi surat dari dokter gitu ya ke apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan. Kemudian menurut yang terbaru, Permenkes nomor 72/2016, resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi. Jadi di sini nggak ada dokter hewan lagi. Di tahun 2016, resep yang dimaksud dalam peraturan farmasi ya, itu adalah resep dari dokter dan atau dokter gigi. Jadi dokter hewan sudah nggak masuk lagi di definisi resep menurut Permenkes ya. Kepada apoteker sama ya, jadi tujuannya kepada apoteker baik dalam bentuk paper atau kertas maupun elektronik. Jadi kalau dulu itu tidak diperjelas, tapi anggapannya bahwa dulu itu resep itu adalah paper. Sekarang elektronik pun sudah bisa kita bilang sebagai resep. Ya, tidak perlu harus kertas berbentuk panjang sekian kali sekian baru disebut resep, enggak. Jadi secara elektronik pun sekarang sudah banyak ya di rumah sakit yang sudah sangat maju ya, sehingga resepnya itu tidak dibawa-bawa lagi, tapi hanya melalui elektronik ya atau melalui komputer. Sama tujuannya untuk menyediakan dan menyerahkan. Menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku, sama ya, sesuai peraturan yang berlaku. Jadi kalau kita lihat ada dua definisi resep di sini yang sudah mulai terjadi pergeseran, di mana dahulu kala dokter hewan itu bisa meminta obatnya ke apotek. Kalau sekarang tidak. Kenapa tidak? Karena mereka dipersilakan melakukan dispensing mandiri untuk obat-obatan hewan. Dan apotek pun jarang ya yang memiliki obat hewan, gitu kan. Sehingga mereka dipersilakan untuk dispensing mandiri. Dan bentuknya ya, dulu hanya paper, sekarang sudah ada bentuk elektroniknya. Jadi jangan bingung ya kalau seandainya resep ternyata sekarang itu tidak harus ditulis tangan, tapi bisa juga melalui komputer. Kemudian tipe resep, ini ada dua, ada pre-compounding prescription atau resep untuk obat jadi ya. Resep ini biasanya sering sekali diresepkan di rumah sakit maupun di apotek, di mana obat tersebut sudah jadi, ya sudah berbentuk kapsul. Misalnya resep kapsul ciprofloxacin kapsul 250 gitu ya, itu contohnya misalnya, atau 500. Berarti Cipro di sini tidak perlu kita racik lagi, tidak perlu kita tambahkan pengisi lagi, tidak perlu kita masukkan ke dalam kapsul lagi, karena dia sudah dalam bentuk jadi. Ya, itu adalah pre-compounding prescription. Kemudian yang selanjutnya extemporaneous prescription, yaitu tipe resep di mana farmasis harus menyiapkan obat berdasarkan jenis obat dan dosis yang diresepkan oleh dokter dari bahan baku obat. Jadi ini yang kita lakukan di praktikum nanti, itu kita dari bahan baku obat. Sebenarnya di kehidupan sekarang gitu ya, ini sudah sangat jarang ya. Apotek pun tidak menyimpan parastamol murni, nggak ada. Pasti sudah parastamolnya dalam bentuk tablet dan sebagainya. Jadi ini sudah sangat jarang dilakukan, tapi tetap kita pelajari ya cara meracik obat sesuai seni ilmu meracik obat. Oke, kita masuk ke bagian-bagian resep. Ini ada istilahnya inskripsio. Inskripsio kalau kita lihat itu meliputi nama dokter, alamat ya, SIP-nya, kemudian tanggal dan sebagainya. Kemudian ada invokasio. Invokasio itu tulisan R-nya ya, R garis miring atau RX, sama itu ya. Resipi artinya ambillah, itu bahasa Yunani atau bahasa Latin. Kemudian ada bagian intinya yaitu preskripsio. Ini meliputi nama obat, dosisnya ya, kemudian cara membuatnya juga. Kemudian ada signatura. Signatura itu saya kasih garis juga di sana, yaitu untuk cara pakainya, kemudian kepada siapa gitu diberikan resepnya, kemudian umur pasien, alamat dan sebagainya. Dan terakhir adalah subskripsio, yaitu tanda tangan dokter biasanya atau paraf dari
dokternya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, mengapa resep itu menggunakan bahasa Latin, kenapa tidak bahasa Inggris? Ya sebenarnya karena bahasa Latin ini bahasanya sudah mati. Jadi tidak ada penambahan kosakata baru, berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu tiap tahun ada kosakata baru. Bahasa Indonesia pun demikian. Ada penambahan-penambahan kosakata. Nah, beda dengan bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa mati istilahnya. Tidak ada kosakata baru lagi yang ditambahkan. Kemudian kalau kalian perhatikan, sebentar ya, ada telepon. Oke, sebentar ya, saya angkat telepon sebentar. Oke, maaf ya, tadi ada telepon. Tadi sampai di mana? Sampai di sini ya, bahasa Latin ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan juga bahwa bahasa Latin ini merupakan bahasa internasional untuk kesehatan ya. Bahasa-bahasa nama-nama penyakit itu umumnya bahasa Latin dan sebagainya, sehingga memang di resep itu kita menggunakan bahasa Latin. Nah, yang terpenting itu karena ini bahasanya sudah mati, ya tidak terjadi dualisme pengertian terhadap suatu bahasa. Kita ketahui bahwa untuk bahasa Indonesia sendiri atau bahasa Inggris itu punya arti yang berbeda. Satu kata itu punya 2-3 arti ya. Nah, untuk bahasa Latin itu tidak ada. Jadi bahasa Latin itu bahasanya hanya memiliki satu arti setiap katanya. Jadi dianggap ini mencegah terjadinya dualisme pengertian. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian dari resep. Tadi ada inscriptio, bagian yang memuat nama dokter, alamat dokter, nomor surat izin praktek ya SIP atau SIK, tempat dan tanggal penulisan resep. Kemudian ini fungsinya untuk mengetahui waktu dibuatnya resep dan mencegah penyalahgunaan obat oleh pasien. Ini perlu kalian ketahui bahwa memang untuk resep ya, resep itu saya belum ketemu kapan dikatakan resep itu expire gitu ya. Misalnya pasien itu menerima resep hari ini karena tidak punya biaya sehingga dia nebusnya bulan depan atau minggu depan gitu ya. Sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur bahwa jika resep itu sudah sekian minggu atau sekian hari maka tidak bisa diterima, itu tidak ada aturan khususnya. Tetapi pertimbangan klinisnya adalah ketika pasien tersebut sudah berbeda waktunya dan itu cukup lama, maka kita anjurkan untuk ke dokter lagi. Bisa jadi kondisi klinisnya tidak sama dengan saat dituliskan resep itu. Ya, itu yang perlu kalian pertimbangkan apabila menerima resep yang harinya berbeda cukup jauh. Dan apabila ada resep yang berbeda provinsi ya, misalnya
saya berobat di Bandar Lampung, kemudian saya buru-buru gitu misalnya, kemudian saya baru bisa menebusnya besoknya, kemudian besoknya saya sudah berada di Jakarta, sebut saja seperti itu, maka saya harus mendapatkan validasi dari dokter setempat, gitu ya, dokter di daerah itu. Jadi hal-hal seperti ini perlu kalian ingat, ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah invokasio, disimbolkan dengan R garis miring ya, atau RX, pada setiap bagian kiri penulisan resep. Itu wajib ada tulisan ini. R atau RX ini merupakan singkatan bahasa Latin, artinya recipe, yang berarti ambillah. Ya, bahasa Latin itu ambillah, RX itu. Nah, dulu ini ada mitologi Yunani juga, bahwa itu adalah nama dari dewa gitu, tapi ini nggak saya cantumkan karena ini terkait dengan kepercayaan-kepercayaan ya, bahwa dengan mencantumkan ini harapannya biar cepat sembuh dan sebagainya, itu dari Yunani, mitologi Yunani. Selanjutnya adalah bagian preskripsio. Ini merupakan bagian utama tadi saya bilang dari resep. Berisikan nama dan jumlah obat yang diresepkan, cara pembuatan dan bentuk sediaan yang dikehendaki. Ya, jadi ada cara pembuatannya juga. Ini kurang lebih seperti ini ya. Campurlah dan buatlah. Dalam serbuk terbagi maka ditulis misefak pulveres atau disingkat MF pulv gitu ya. Ini merupakan cara pembuatan dari suatu sediaan. Kalau di depannya MF itu berarti buatlah gitu ya, atau campurlah. Nah, pada resep yang kompleks, preskripsi ini dapat dibagi sebenarnya. Ada yang zat aktifnya, kemudian ada adjuvan, dan ada yang pembawa. Itu kalau resepnya memang sangat kompleks. Tapi kita lihat nanti ya, resep yang kita pakai itu tidak begitu kompleks sebenarnya. Kemudian ada signatura. Signatura ini adalah aturan pakai. Ya, pertamanya dia ditandai dengan huruf S ya pasti ya, S signa. Contoh misalnya STDD P1 ya. Atau signa tri dedai pulv 1 atau pulvis 1. Pulveres 1, sorry. Pulveres 1. Nah, ini maksudnya adalah aturan pakainya adalah 3 kali dalam 1 hari dengan penggunaan 1 kalinya adalah 1 bungkus. Ya, jadi 3 kali sehari 1 bungkus. Itu disingkat STDD P1. Kemudian di signatura juga ada nama pasien. Ya, biasanya di belakang kata Pro Lupita, Pro Agus, Pro sebagainya. Nah, umumnya untuk pasien dewasa itu idealnya ditulis ada nyonya atau tuannya di depannya. Dan bila hewan di belakang Pro itu diikuti jenis hewan serta nama pemilik dan alamat pemiliknya. Ini kalau dia masih menerima resep hewan ya dari dokter hewan. Oke, jadi signatura tadi ada aturan pakai, ada nama pasiennya, umur, alamat, dan idealnya ada tuan maupun nyonya. Nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Jadi untuk nama ini harus lengkap ya, idealnya harus lengkap. Dan untuk pasien dengan resep narkotika ini mutlak harus lengkap, wajib lengkap ya nama pasiennya. Kemudian nama, umur, jenis kelamin ini membantu untuk mengidentifikasi resep ya. Apalagi pasiennya itu adalah pasien anak. Nah, ini untuk mengecek apakah dosis obatnya itu melewati atau tidak. Jadi untuk pasien anak, ini biasanya range terapinya itu nggak begitu luas ya. Sehingga kita harus memperhatikan dosis maksimal dari suatu obatnya. Karena tidak sama dosis maksimal untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Ya, sehingga ada rumus perhitungan dosis maksimum itu didasarkan dari usia. Nanti kita akan belajar di pertemuan ketiga atau keempat, saya agak lupa, tentang dosis maksimum, ya, cara menghitung dosis maksimum. Pada beberapa kasus, tinggi dan berat badan juga diperlukan. Ya, jadi ini untuk menghitung luas permukaan tubuh. Kita menghitung, membutuhkan data tinggi dan berat badan. Nah, khususnya pada obat-obat kemoterapi, obat-obat kemoterapi itu kita menghitung luas permukaan tubuhnya, sehingga tinggi dan berat badan pasien itu diperlukan ya datanya saat kita melakukan dispensing sediaan, karena untuk menghitung dosisnya tadi. Kemudian penulisan jenis kelamin memiliki fungsi penting karena dosis obat dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi ada beberapa obat yang memiliki range terapi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi umumnya memang dosis itu dosis dewasa ya. Tidak ada dosis dewasa laki-laki, dosis dewasa perempuan itu jarang.
biasanya digeneralkan dosis dewasa, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa obat yang bisa berbeda dosisnya antara laki-laki dan perempuan, apalagi obat-obat hormonal misalnya ya, itu jelas berbeda ya kebutuhannya antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah subscriptio tadi ya, yaitu tanda tangan atau paraf dokter yang menuliskan resep tersebut, yang menjadikan resep tersebut otentik. Jadi ini harus diperhatikan ya, paraf dokter itu mungkin kita menganggap itu bukan paraf, tetapi paraf. Itu biasanya kalau kalian lihat resep-resep obat ya, ada garis bawah, kemudian ada garis bawah, kemudian dikasih ekor dikit. Nah itu ternyata itu paraf dokter. Jadi jangan disepelekan ya bagian-bagian dari resep. Misalnya kalian melihat resep dokter, ternyata itu adalah parafnya. Nah ini penting, wajib ya di setiap resep harus ada minimal paraf untuk memastikan bahwa resep tersebut otentik, bahwa yang menulis resep tersebut benar dokter tersebut karena ada parafnya. Nah untuk resep yang mengandung injeksi golongan narkotika ya, harus digarisbawahi, obat-obat golongan narkotika harus ditandatangani oleh dokter, tidak cukup hanya paraf. Ya. Jadi dia harus tanda tangan kalau dia bentuknya narkotika. Apalagi dia injeksi narkotika ya, maka harus tanda tangan lengkap, nama dan alamat pasien pun harus sangat lengkap. Resep-resep yang diterima apotek itu harus disusun berdasarkan nomor urut resep, tanggal penerimaan, dan disimpan selama paling tidak 3 tahun. Ya, jadi khususnya obat-obat narkotik dan psikotropik ya apalagi ya, itu harus disimpan dan bisa ditunjukkan ketika ada pemeriksaan, karena memang obat-obat golongan ini itu pengawasannya sangat ketat, sehingga kita harus menyimpan paling tidak 3 tahun. Jadi misalnya sudah setahun, kemudian ada pemeriksaan, kita dicek ternyata tidak memiliki data resep narkotik setahun terakhir, padahal kita menggunakan narkotik terus. Misalnya apotek tersebut ada narkotik dan aktif menggunakan, maka itu bisa akan menjadi masalah ya, karena menurut peraturan memang 3 tahun, kecuali kita menyimpan kemudian yang ditanya adalah 4 tahun ke belakang ya, itu nggak apa-apa, kita sudah memusnahkan karena memang peraturannya harus menyimpan paling tidak itu 3 tahun, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Zalfa Fatinisa. Saya ingin menanyakan tentang, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa suatu resep itu nggak bisa ditembus dalam satu provinsi. Nah, itu kenapa ya, Pak? Terus pertanyaan saya yang kedua, apabila misalnya suatu saat kita menerima resep yang ada bagian-bagian resep yang kurang gitu. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa kalau beda provinsi nggak bisa kita langsung terima? Ya, sebenarnya itu peraturan dari daerah. Jadi kalau ID ya, ID itu kan punya pengurus daerah, sama kayak IAI apoteker pengurus daerah. Jadi kita memiliki aturan yang sama gitu, semua ID di Indonesia jangan melayani resep dari luar kecuali diverifikasi oleh dokter yang berada di provinsi itu. Jadi bukan berarti nggak bisa kita layani ya, maksudnya kita minta itu diverifikasi dulu, karena apa? Karena ditakutkan kalau udah beda tempat ya jauh, kita nggak tahu bahwa itu benar ada dokter itu atau tidak. Ya, yang satu. Kalau kita seandainya apotek ini misalnya apotek saya di Sukarame misalnya, kemudian ada resep, pastilah saya pernah dengar nama dokter itu, tahu tempat prakteknya di mana, jadi otentiknya resep itu dapat dipastikan gitu ya, meskipun sudah ada paraf tadi kan ya. Cuman saja kalau berbeda provinsi ini agak riskan ya, riskan terjadi pemalsuan resep. Sehingga anggapannya bahwa ketika dia bawa ke dokter umum lain di daerah itu hanya kayak melegalisir saja, memastikan bahwa oke, ini benar resepnya dan ini benar untuk pasien tersebut. Apalagi resep-resep yang mengandung golongan obat-obat yang mungkin sangat besar kemungkinan disalahgunakan ya. Ini khawatir sekali, ini merupakan resep palsu. Jadi alasan utamanya itu dikhawatirkan itu adalah resep palsu dan tidak ada yang bisa memverify kebenarannya karena dia berbeda jauh ya tempatnya resepnya itu di provinsi yang berbeda, sehingga si apoteknya juga bingung, benar nggak ya ada dokter ini praktek di sini gitu ya. Jadi dikhawatirkan seperti itu. Itu alasannya mengapa perlu dilakukan verifikasi oleh dokter setempat. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya tadi apa ya?
Oh, kalau seandainya nggak lengkap ya, kalau seandainya ada administrasi yang nggak lengkap. Oke, itu adalah salah satu tanda bahwa itu resepnya bisa jadi resep palsu ya. Jadi memang mengapa begitu lengkap ya? Suatu resep itu harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Karena dokter pun ya, dokter itu sebenarnya mereka sudah belajar tentang cara menulis resep. Apabila ada orang yang ingin memalsukan, kan gampang sekali ya resep itu dipalsukan. Misalnya dia ngambil belangko kosong resep dari sebuah rumah sakit gitu misalnya, dia sembunyi-sembunyi, kemudian dia menulis resep, dia pengen dapat obat yang tidak boleh didapatkan tanpa resep dokter misalnya. Maka kita dapat melihat dengan jelas di mana seorang profesional yang menulis, mana yang tidak. Nah, kalau misalnya itu dokter asli yang menulis, dan kita ngerasa ini dokter nih, cuman dia lupa misalnya, dia lupa ada paraf atau apa, itu bisa kita verifikasi. Ya, intinya itu untuk otentik kita mengotentifikasi apakah resep tersebut asli atau tidak. Umumnya resep itu lengkap, ya, lengkap sekali, karena ini sudah bawaan dari atasnya ya, kopnya misalnya itu pasti udah lengkap, kemudian tanggal itu pasti sudah ada, kemudian untuk menulis resepnya saya rasa semua itu pasti lengkap ya. Kalau nggak lengkap itu pasti jadi masalah. Masalah buat yang baca, kita bingung nih, ini mau dibuat apa? Kalau misalnya nggak ada cara buatnya, ya nggak ada cara buatnya. Kemudian kita nggak tahu mau nulis cara pakainya, karena nggak ada cara pakainya dari resepnya. Terus pro-nya nggak ada misalnya. Buat siapa berarti? Gitu ya. Jadi umumnya resep itu lengkap. Kalau nggak lengkap, itu akan menyulitkan si pembaca resepnya, pasti bingung. Ya, bingung sekali. Gitu ya. Jadi kalau tidak lengkap, pertama itu dilihat dulu apakah memang bukan dokter yang menulis ya. Kalau bukan dokter nggak usah dilayani ya. Kalau nggak lengkap, sebisa mungkin itu disarankan dulu, dihubungi dokternya apakah memang benar atau tidak. Tapi kalau memang benar-benar tidak lengkap, ya terlihat seperti bukan dokter yang menulis, maka itu bisa kita tolak saja ya resepnya ya. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi kalau praktikum, nanti resepnya memang nggak lengkap ya, jangan ditolak ya. Jadi praktikum misalnya resepnya nggak lengkap, kata Pak Angga tolak aja, udah nggak usah dikerjain, berarti ditolak. Nggak ya. Itu tugas kalian ya melengkapinya, misalnya menyarankan bahwa ini tidak ada bagian-bagian ini. Gitu. Makanya kita ajarkan kalian melakukan screening administratif ya, agar ketika di apotek nanti tidak bingung ya ketika ada resep yang tidak lengkap. Itu ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Waduh, agak bergema. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan dikatakan kalau resepnya udah lama, itu dianjurkan buat ke dokter lagi. Nah, itu ada batas waktunya gitu nggak, Pak, yang pasti gitu. Misalkan kalau resepnya udah 2 tahun, dia harus ke dokter lagi. Oke, bagus ya pertanyaannya. Tadi saya bilangnya bahwa untuk aturan jelasnya itu saya belum baca ya. Belum pernah ketemu juga. Jadi silakan saja coba kalian cari. Kalau memang ketemu, silakan informasikan ke saya. Aturan jelasnya itu nggak ada, tetapi kita pertimbangan klinis saja gitu ya. Misalnya udah setahun, tiba-tiba bawa resep, ya secara logika udah nggak layak lagi untuk kondisi dia kan. Maka jangan diterima kalau udah setahun. Tapi kalau untuk masih 3 hari, ya masih di bawah seminggu, itu mungkin dia memang nggak punya uang apa saat itu, kan bisa kita pikir positifnya seperti itu. Tapi kalau untuk aturannya, resep harus ditebus dalam kurun waktu seminggu, itu nggak ada setahu saya. Atau dalam kurun waktu 2 minggu. Karena resep ini kan sebenarnya diperlukan oleh si pasien ya. Sehingga ya idealnya ya ketika dia berobat langsung ditebus gitu kan. Cuman ada beberapa orang yang mungkin tidak memiliki biaya gitu untuk menebusnya misalnya. Jadi hari itu dia cuma mampu bayar dokternya. Kemudian dia nunggu 2 hari, 3 hari baru bisa nebus obatnya. Gitu. Tapi kalau untuk sebulan, 2 bulan tuh saya rasa udah nggak layak lagi ya. Jadi untuk aturan jelasnya yang tadi ditanyakan tuh nggak ada memang. Saya belum ketemu berapa minimal jarak antara berobat dengan minum obat gitu kan, intinya kan gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke ya, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke tanda khusus dalam suatu resep. Ini ada sedikit kesalahan ya, penulisan sito di sini di kiri. Ya, di kiri, padahal di sini dibilangnya di kanan atas ya. Jadi aturan di sini sito tulisannya.
Jadi untuk resep yang memerlukan penanganan segera, biasanya dokter itu memberikan tanda ya pada bagian kanan atas ya, bukan kiri ya. Kanan atas ini salah nih di resepnya. Seperti SITO atau artinya segera ya, statin penting, urgent sangat penting, maupun PIM ya, periculum in mora. Ini berbahaya bila ditunda. Jadi kalau memang dokter ini misalnya dia punya satu resep, bukan satu resep ya, satu lembar yang isinya 5 resep misalnya. Nah, bisa saja dia memberikan tanda di salah satu resepnya saja, misalnya PIM yang satunya, atau SITO. Biasanya SITO sih yang paling sering digunakan, SITO. Sehingga resep ini, ketika kalian melakukan penyiapan obat, ini harus didahulukan. Tinggalkan resep yang lain, tinggalkan resep pasien lain, itu tinggalkan, siapkan dulu resep untuk pasien ini, yang ada tanda SITO-nya, gitu ya. Sisanya nggak apa-apa, barengan dengan resep yang lain atau antri gitu. Tapi yang ada tanda SITO-nya itu harus langsung disiapkan, langsung segera diberikan. Ya, karena dokter menulis tanda seperti itu ada alasan. Ya, misalnya dia harus dilakukan penanganan segera, harus disuntikkan injeksi tertentu segera. Misalnya dia kejang, ya harus diberikan diazepam misalnya, harus diinjeksikan diazepam segera. Jadi jangan sampai ikut antri dia. Kalau ikut antri, pasiennya sudah kejang, ikut antri bareng resep pasien misalnya yang sakitnya gatel dan sebagainya. Ini kan akan sangat lambat. Sehingga ketika di rumah sakit atau di apotek, kalau ada tanda seperti ini, maka segera tangani. Ya, seperti itu. Dilihat di bagian kanan atas. Nah, apabila empat-empatnya bersamaan, gitu ya, misalnya ada yang SITO, ada yang statim, ada yang urgent, ada yang PIM, sementara cuma satu orang gitu yang bisa menyiapkan, keterbatasan karyawan gitu misalnya, maka didahulukan tuh PIM ya, periculum in mora, yaitu berbahaya bila ditunda. Ini harus didahulukan, diikuti urgent, sangat penting, baru statim, penting, baru SITO gitu ya. Tapi jarang sih terjadi kondisi seperti itu, tuh sangat jarang sekali kita temui. Nah, ini contoh suatu resep ya. Dr. Razi Maulana, SIP sekian, alamat sekian, Banda Aceh, 15 Maret 2011. SITO-nya tadi ya di sebelah kanannya, ini salah. R, RCP, ambillah. Ya, ambillah parastamol 100 mg. Kemudian ambillah sakarum laktis secukupnya. Buatlah dalam ya nispa pulveres ya, serbuk terbagi DTD nomor 6. DTD ini artinya dose to dose ya. Ini artinya dosisnya sesuai dengan yang di atas. Artinya buatlah pulveres dengan dosis masing-masing seperti ini sebanyak 6. Ya, dengan dosis masing-masing setiap pulveres tadi, setiap puyer tadi itu seperti ini. 100 mg parastamol sebanyak 6. Ya, kemudian signa prorenata dipakai seperlunya ya. Dipakai seperlunya 3 kali sehari, 1 pulveres atau 1 puyer, gitu ya. Kepada Susi 2 tahun di alamat Numping, Surakarta, seperti itu ya. Jadi bacanya kurang lebih seperti itu. Ini ada cara membuatnya. Dibuat apa? Dibuat pulveres, ya. DTD dan Studos 100 mg parastamol sebanyak 6. Ya. SPRN signa prorenata, pemakaian bila diperlukan 3 dedai 3 kali sehari, pulveres maksudnya ini pulveres 1. Itu ya. Ini cara bacanya. Oke, saya lanjutkan. Untuk baca resep sepertinya nggak begitu sulit ya baca resep itu. Mungkin nanti ketika kalian bertemu bahasa Latin yang berbeda-beda, baru kalian bingung ya, nanti ada latihannya kita. Latihan untuk membaca aturan pakai, ya. Aturan pakai itu kita banyak nanti latihannya ketika praktikum. Tapi ini saya kasih gambaran, beginilah secara umum membaca resep. Ya. Sekarang kita masuk ke instruksi dapat diulang atau ITER. Siapa yang WA saya? ITER. Tanda ini ditulis bila dokter menghendaki agar resepnya diulang. Ya, jadi ITER ini umumnya diberikan pada pasien
yang tidak perlu ke dokter lagi gitu, dia cukup diberikan kopi resep untuk menebus selanjutnya. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien TBC. Ya, pada pasien TBC itu kan menggunakan obatnya bisa sampai 6 bulan dan nggak perlu ke dokter lagi gitu ya. Mau nebus sekaligus 6 bulan banyak banget kan. Jadi biasanya dikasih ITER. Ya, ITER 5 kali biasanya sampai 6 bulan. Jadi dia bolak-balik untuk ngambil resep, untuk ngambil obatnya saja tanpa perlu ke dokter lagi. Nah, ini biasanya sama ya, terletak pada bagian kanan atas, sama dengan Sito tadi ya, biasanya terletak pada bagian kanan atas. Contohnya adalah ITER 2 kali, artinya resep tersebut dapat dilayani 1+2, artinya 3 kali pengulangan. Jadi kalau suatu resep ada tulisan ITER 2 kali, berarti dia bisa diambil sebanyak 3 kali. Satunya adalah resepnya, duanya adalah kopi resep. Gitu ya. Jadi ITER 2 kali itu 3 kali ngambil. Yang pertama ngambil dengan resep asli, dapat. Kemudian kita dikasih kopi resep. Kopi resep ini dipakai untuk ngambil lagi. Dikasih kopi resep lagi nanti. Kopi resep itu dipakai untuk ngambil lagi. Jadi 3 kali. Gitu. Nah, untuk perlu kalian ketahui bahwa resep obat narkotika itu tidak boleh ada ITER-nya. Ya. Resep narkotik tidak boleh ada ITER. Itu harus kalian ingat ya. Jadi kalau ada resep narkotik, ada ITER-nya, berarti itu resepnya secara administratif tidak benar, ya, terjadi kesalahan. Kemudian kita masuk ke kopi resep. Jadi setelah kita mengerti ITER, baru kita buat kopi resepnya, gitu ya. Nah, kapan kita buat kopi resep? Biasanya ini ketika ada ITER, itu biasanya kita buat kopi resep, atau sebagai bukti biaya penggantian pengobatan, atau jika mengambil seluruhnya jumlah obat dalam resep, jika tidak mengambil seluruhnya jumlah obat dalam resep, maka harus dibuatkan kopi resep. Oke, jadi misalnya resepnya itu untuk 10 kapsul misalnya, tapi dia nggak punya uang, gitu, dia cuma bisa belinya 5, maka 5-nya itu kita buatkan kopi resep agar dia bisa menebus sisanya. Gitu ya. Dia apabila tidak full, maka dibuatkan kopi resep. Pada kopi resep, nama obat dan jumlahnya disalin sesuai dengan resep aslinya. Jadi kita tidak boleh merubah isi resep ya ketika membuat kopi resep itu, ya udah kita copy aja semuanya persis dengan yang ditulis oleh dokter. Nggak boleh kita ubah sama sekali. Misalnya 10 ya, udah diambil 5. Kemudian kita buat kopi resepnya kita ganti jadi 5. Itu nggak boleh. Kita harus tetap tulis 10, tapi tinggal kita tulis saja date 5 gitu ya. Date 5 kapsul misalnya seperti itu. Ya, jadi nanti ada contohnya. Nah, ini contohnya ya. Apotek ITERA misalnya SIA ya, surat izin apoteknya berapa, kemudian apa, apoteker pengelola apoteknya siapa, SIPA-nya berapa, itu alamatnya. Kemudian kita tuliskan nama dokternya, siapa yang menulis resep, alamat dokternya, kemudian nama pasiennya siapa, alamat pasien, dan tanggal resepnya kapan. Misalnya kita lihat Primadol 1/4 tablet, Domperidon 1/2 tablet, CTM 1/4 tablet, MF ya, Misevac, Pulveras DTD, nomor 15, aturan pakainya S3, Dedai, Pulveras 1, setengah jam PC ya, atau Poskunem, ya, setengah jam setelah makan. Kemudian ada Dead Oric. Dead Oric ini apabila sudah diambil resepnya, misalnya sekali ngambil ya resep itu, maka kita kasih kopi resep Dead Oric. Kalau artinya Dead original, yang originalnya sudah diambil, yang resep pertamanya sudah diambil, atau bisa disebut juga dengan Dead 1 kali. Gitu. Dead Oric plus 7. Misalnya contohnya ini Dead Oric, kayak kita Dead Oric 7 gitu ya misalnya. Berarti mestinya dibuat 15, kemudian sekarang tulisannya Dead Oric 7. Artinya yang original itu sudah diambil 7. Ya, berarti masih ada sisa 8. Plus 2 kali ITER, masih belum diambil. Ya. Kalau kita lihat ITER-nya tetap ditulis 2 kali. ITER 2 kali, ITER 2 kali. Nah, kemudian resep di bawahnya, dexamethasone setengah tablet, flameson 1/4 tablet, kemudian kolomoxilin 500 mg setengah tablet, buat dalam bentuk Pulveras DTD nomor 15 juga, aturan pakainya Signatri Dedai, Pulveras 1 DC, Durante Kunem, atau saat makan. Ini ditulis nedet. Nedet ini artinya belum diambil. Ya.
Kemudian ada kata PCC. PCC ini pro copy conform, artinya di copy sesuai dengan aslinya, tidak ada yang dirubah. Kemudian paraf. Paraf dari yang membuat copy resep. Ya. Jadi kalau ada detur itu untuk obat yang sudah diserahkan, kemudian untuk nedet yang belum diserahkan. Jadi kalau dari copy resep ini kita lihat bahwa resep yang pertama, det-orik, ya, det-orik 7, saya ganti ya, ini nggak ada plusnya ya, ini dihapus saja karena bingung nanti. Kalau tadi saya kasih contoh det-orik plus 7, artinya yang orik udah diambil, yang original udah diambil, kemudian yang sekarang diambil 7. Jadi bingung nanti. Jadi lebih baik det-orik 7 aja, ya. Det-orik 7 ini artinya sudah diambil sebanyak 7 di resep pertama atau di resep aslinya. Jadi sisanya adalah 8. Kalau seandainya dia datang lagi, saya mau ngambil 8 bawa kopi resep ini misalnya, kemudian kita tulis det-orik, udah det-orik saja. Artinya sudah 1 kali resep tersebut diambil full. Karena 7 plus 8, 15 sesuai dengan yang diresepkan. Gitu ya. Kemudian yang satunya kita tulis misalnya diambil juga semuanya, maka kita tulis det-orik juga di bawahnya. Gitu ya. Pertama det-orik. Nah, ini saya kasih contoh lagi biar nggak bingung. ITER 3 kali misalnya di kanan, sebelah kanan mestinya ITER 3 kali. Parastamol 200 mg, ambillah parastamol 200 mg. Equal itu pemanis ya, secukupnya. Buatlah dalam kapsul DTD sesuai dosis 200 mg tadi sebanyak 10 dengan aturan pakai S1 DD cup 1 berarti 1 kali sehari 1 kapsul. Kita lihat untuk Pro Tuan Angyuli, kita lihat bahwa ketika kita melayani resep yang pertama ini, resep yang selanjutnya kita buatkan kopi resep itu kita tulis det-orik. Ya. Kita tulis det-orik. Oh iya, kalau ITER 3 kali berarti dia bisa ditebus sebanyak 4 kali, ya. Ingat ya. 1 kali resep asli, 3 kalinya pakai kopi resep. Nah, kalau kopi resep pertama berarti kita tulis det-orik saja ya. Kemudian kopi resep kedua, kita tulis det 2 kali atau detur 2 kali. Detur 2 kali. Kemudian kopi resep ketiga, kita tulis detur 3 kali. Kopi resep keempat, kita tulis detur 4 kali. Nah, kopi resep keempat ini tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena ini ITER 3 kali, deturnya sudah 4 kali. Berarti sudah habis. Ya. Terus kenapa kita buat ya, kalau seandainya nggak ada gunanya lagi misalnya. Nanti takutnya disalahgunakan. Nah, itulah fungsinya kalian mempelajari ini agar ketika pasien tersebut membawa kopi resep seperti ini, ITER 3 kali, sudah ada tulisan detur 4 kali, ini jangan dilayani lagi, tandanya dia sudah habis. Kenapa tetap dibuat? Ini biasanya untuk pasien-pasien yang perlu klaim gitu ya. Misalnya dia berobatnya dibayar atau ditanggung oleh oleh kantornya, sehingga perlu kopi resepnya untuk bukti bahwa dia sudah berobat, gitu ya. Meskipun kwitansi juga bisa sebenarnya, kwitansi pengobatan. Oke, pada saat pasien menebus obat yang keempat kalinya, pada kopi resep ditulis det 4 kali tadi ya, kopi resep berikutnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini jangan dilayani kalau ada yang seperti ini ya, berarti sudah habis, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjut? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Toti Putra Bagaskara, NIM 119260113. Izin bertanya Pak, jumlah maksimal ITER itu berapa kali sih Pak di setiap resep? Maksimal ITER? Ya Pak. Saya belum baca ya, setahu saya nggak ada untuk maksimal ITER itu ya. Ya, berarti silakan. Kayak bisa berarti dia bisa masih bisa banyak gitu ya Pak ITER-nya gitu. Maksudnya bisa lebih dari 3 kali sampai 5 kali ke atas gitu Pak. Ya bisa. Bisa. Untuk obat-obat ini ya, untuk obat-obat TBC itu biasanya ITER-nya sampai ITER 5 kali, ITER 6 kali. Ya. Lama memang, karena kan obatnya itu-itu saja dan harus diminum tiap bulan, mau dibeli sekaligus uangnya nggak cukup, jadi dicicil tiap bulan, maka dibuatkan saja ITER seperti itu. Umumnya seperti itu ya, nggak ada batasan, tapi dokter jelas tahu ya, mana yang pantas gitu ya untuk seorang, misalnya ada seorang pasien misalnya, dia menderita hipertensi misalnya, kemudian ditulis ITER 50 kali gitu, biar dia nggak pulang-pulang lagi ke dokter kan nggak mungkin, tetap harus dipantau.
Karena ditakutkan kalau ITER-nya terlalu banyak, ya dia nggak ke dokter-dokter lagi ya. Ya, belum ada aturan maksimal ITER. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Oh ya, ini suaranya kecil sekali tapi ya. Bisa agak besarkan. Pak, Ya. di kopi resep itu, yang di ITER itu kan untuk resep narkotik itu tidak boleh ada ITER. Nah, sedangkan pasien, maaf ya, yang gangguan jiwa itu dia setiap bulan pasti mengulang obatnya itu kan, dan pasien jiwa itu obatnya kan rata-rata narkotik. Itu apa dia harus setiap bulan yang ngulang ke dokternya, apa bisa ngulang pakai resep ITER itu, Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Perlu kita bedakan ya, narkotik dengan psikotropik ya. Jadi justru pasien jiwa itu kebanyakan psikotropik obatnya, bukan narkotik. Kalau psikotropik masih boleh, ada ITER. Kalau narkotik ini biasanya terkait dengan obat-obat bius. Ya, obat-obat bius, mau operasi itu banyak sekali narkotik. Meskipun ada juga ya, untuk meredam kejiwaan itu adalah obat narkotik, tapi nggak banyak. Dan memang nggak boleh, tetap nggak boleh. Tetap harus ke dokter lagi kalau dia menggunakan narkotika. Karena harus dipantau ya, apalagi psikotropik saja punya sifat aditif ya, ketergantungan, apalagi narkotik. Narkotik itu kalau dia dikasih ITER ya misalnya, kenapa nggak dikasih ya? Narkotik itu punya yang namanya itu toleransi. Mengalami toleransi. Kalau dikasih ITER, kemungkinan dia akan mengkonsumsi itu secara terus-menerus, ya 2 bulan tanpa ke dokter, tanpa lihat perkembangannya gitu kan, maka itu akan berbahaya. Sehingga untuk yang narkotik tetap harus konsul ke dokter. Tapi kalau kebanyakan pasien jiwa ya, kayak trihexylphenidil, obat-obatnya itu ya, kemudian phenobarbital, segala macam, itu kebanyakan psikotropik, bukan narkotik. Jadi lebih banyak psikotropik obatnya kok daripada narkotik. Gitu ya. Tapi yang kita garis bawahi ini narkotik saja kok. Psikotropik masih boleh ada ITER-nya. Karena yang menimbang orang-orang yang punya masalah kejiwaan tadi. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke ya, saya lanjut. Sekarang masuk ke aturan resep narkotika. Tadi ya sebenarnya sudah disinggung, tidak boleh diulang atau diberi tanda neiter ya. Dikosongkan saja sebenarnya neiter itu maksudnya. Kemudian bila ada golongan narkotika yang belum ditebus, nah ini kan jadi masalah nih. Kalau dia ternyata pasien itu misalnya nggak sanggup beli semuanya ya. Lalu diresepkan untuk 1 bulan gitu narkotiknya atau untuk 2 minggu. Tapi ternyata dia nggak punya uang saat itu. Dia cuma bisa mampu nebus obat-obat yang murah saja gitu. Nah, nggak mungkin kan resepnya digunting ya. Misalnya resep narkotiknya dia bawa pulang, resep yang ditebusnya ditinggalkan, nggak bisa ya. Tetap harus dilayani dengan resep penuh. Maka sisa obat itu dibuat kopi resepnya. Ya, obatnya dibuat kopi resep. Dan hanya bisa ditebus pada apotek yang sama. Gitu bedanya. Jadi kopi resep misalnya saya mau menebus kodein, misalnya saya batuk gitu ya, saya nebus kodein di suatu apotek, tapi ketika saat itu saya nggak punya uang gitu, saya cuma bisa nebus obat yang lainnya. Misalnya saya batuk dikasih kodein, kemudian dikasih resep juga misalnya parastamol, kemudian dikasih antibiotik dan sebagainya. Karena kodein harganya agak mahal misalnya, saya cuma bisa nebus antibiotik sama OBH-nya saja, misalnya seperti itu. Maka saya akan diberikan kopi resep dari kodein tadi. Nah, saya hanya boleh menebus kodein itu dengan kopi resep tadi di apotek yang menyimpan resep aslinya. Ya, jadi nggak boleh saya dapat kopi resep dari apotek A, saya nebusnya di apotek B saja, karena apotek B misalnya dekat rumah saya. Nah, itu nggak boleh. Kita harus nebus di apotek yang memegang resep asli kodeinnya. Gitu ya. Atau misalnya hanya bisa menebus setengahnya. Misalnya obatnya untuk 20 tablet, saya cuma punya uang untuk 10 tablet gitu misalnya. Maka sama kasusnya ya, saya harus menebus sisanya di tempat yang menyimpan resep asli dari narkotik itu. Itu yang perlu kalian ingat. Kemudian pada penulisan resep harus diberi tanda garis bawah berwarna merah. Ya harus kasih garis tanda, garis merah, spidol biasanya itu kalau kita praktikum nanti ada misalnya ketemu kodein ya, itu langsung kasih garis bawah berwarna merah.
Kemudian alamat pasien harus ditulis dengan lengkap. Ini yang perlu digarisbawahi juga ya untuk obat-obat narkotik. Alamatnya harus sangat lengkap. Nggak bisa tulisnya misalnya Angga, misalnya Pro Angga, Tuan Angga, Bandar Lampung, atau Campang Raya. Itu nggak boleh. Harus lengkap jalannya. Jalan apa, RT-nya RT berapa, nomor rumahnya berapa, yang benar-benar bisa disamperin gitu, atau bisa didatangi pasien tersebut. Kemudian yang nggak kalah penting adalah aturan pakai harus jelas, ya nggak boleh SPRN berarti. Signa Pro Renata pemakaian seperlunya ya jika diperlukan, atau SUC ya Signa Utus Cognitus. Nah itu untuk pemakaian telah diketahui. Nah itu nggak boleh SUC, contohnya ya SUC maupun SPRN itu salah satu contohnya. Dan aturan pakai yang lain yang tidak jelas itu tidak diperbolehkan untuk obat-obat narkotik. Harus jelas. 3 kali sehari, 2 kali sehari itu jelas ya. Kemudian harus ditandatangani dokter, tidak boleh hanya paraf. Nah, beda ya kalau resep yang lain itu nggak perlu tanda tangan, paraf aja cukup. Yang kayak keriting-keriting di ujung itu ternyata paraf. Ya kalau kalian perhatikan resep-resep itu seperti garis, kemudian ada keritingnya di ujung gitu ya, dikasih ekor dikit, nah itu ternyata paraf setelah diperhatikan ya. Nah itu nggak boleh kalau untuk resep-resep narkotik, harus tanda tangan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke etiket. Sebenarnya kalian sudah pada paham mestinya ya. Etiket itu ada 2 ya, ada etiket yang warna biru dan warna putih. Kalau warna putih untuk penggunaan oral melalui mulut dan ke saluran cerna. Selain itu maka etiketnya warna biru. Ya walaupun kita bisa sebut dengan obat biru itu obat luar, kemudian etiket putih itu adalah obat dalam. Kemudian yang tercantum di etiket itu adalah nama, alamat, dan nomor telepon apotek, terus ada ya. Kemudian nama dan nomor SIPA apoteker. Ya, kemudian nomor dan tanggal pembuatan resepnya, nama pasien, aturan pemakaian, dan aturan lain. Misalnya label ini ya, obat luar, kocok dahulu, dan sebagainya. Kalau kocok dahulu ini biasanya suspensi ya, diberi label kocok dahulu sebelum digunakan. Oke, kemudian kita masuk ke alur penanganan sebuah resep. Ya. Jadi kalau dalam rumah sakit atau dalam instalasi farmasi atau dalam apotek sekalipun yang menangani resep, maka resep itu ketika masuk pertama itu harus dilakukan screening. Screening itu meliputi screening administratif. Administratif itu kelengkapan resepnya. Ada nggak nama dokternya, ada tidak parafnya, tanggalnya bagaimana, aturan pakainya sudah jelas atau belum, ini pasiennya siapa, dan seterusnya ya, itu administratif. Kemudian dilakukan screening farmasetika. Screening farmasetika ini melihat kompatibilitas ya dan inkompatibilitas. Ini bisa nggak dicampur dengan eksipien tersebut dan sebagainya ya. Kemudian screening farmakologi. Ini dilihat dosisnya apakah sudah sesuai untuk pasien ini, kemudian apakah aturan pakainya sudah sesuai, frekuensi penggunaannya apakah sudah sesuai, intinya secara farmakologi. Setelah dilakukan screening, itu juga dilakukan pengecekan stok obat ya biasanya, dilakukan pengecekan stok obat. Karena jangan sampai pasiennya udah nunggu lama-lama, sudah masuk antrian, ternyata obatnya nggak ada. Gitu ya. Jadi dilakukan screening. Kalau apotek-apotek yang sudah ada komputer gitu ya, misalnya dicek dulu stoknya ada atau tidak. Dan kalau memang ada, baru pasiennya diminta untuk menunggu dan baru disiapkan resepnya. Ini penyiapan ini meliputi pengambilan, penimbangan maupun peracikan. Kalau dia obat yang racikan, kalau dia nggak obat racikan, ya udah diambil saja berarti kan. Jadi kalau kita lihat ketika screening ini dicek oleh satu orang. Kemudian penyiapan obat, ini dicek lagi oleh orang yang berbeda ya. Kemudian setelah disiapkan, ini akan diserahkan ke bagian yang membuat etiket. Ya. Ini orangnya akan berbeda lagi. Maka dicek ulang jumlah obat yang sudah diambil dengan yang ada di resep. Kemudian dibuatkan etiketnya. Nah setelah sudah jadi etiketnya sudah siap, ini diserahkan ke orang yang berbeda lagi. Dan dilakukan pengecekan lagi. Jadi dicek lagi. Apakah sudah benar etiketnya, apakah sesuai dengan resep atau tidak, itu dicek terus. Jadi kalau kita lihat ini paling tidak 3 kali dicek. Suatu resep itu sampai ke tangan pasien itu, obatnya itu sudah dicek 3 kali. Kenapa dilakukan seperti ini? Agar meminimalisir terjadi kesalahan pemberian obat. Ya, karena berbahaya sekali jika obat tersebut salah diberikan. Karena kan obat itu ada lasa, ya kalau kalian lihat.
Look alike, sound alike, artinya suaranya mirip, ada juga yang bentuknya mirip. Nah, untuk mencegah itu, maka perlu dilakukan cross-check yang berulang-ulang. Ya, kalau salah obat itu yang paling ngeri ya, yang paling berbahaya itu untuk pasien ibu hamil. Itu yang cukup berbahaya, karena ibu hamil itu obatnya itu ada kategori A, B, C, D, dan X. Ada banyak kategorinya. Nah, untuk pasien ibu hamil, contoh sederhananya saja ya, ibuprofen, kemudian asam mefenamat, obat-obat yang bebas terbatas itu justru masih kategori C. Yang masuk kategori C artinya ada resiko dalam hal kondisi hamilnya. Ini sangat berbahaya kalau seandainya kita salah memberikan obat. Ya, sehingga ceknya juga banyak sekali. Oke, selanjutnya adalah evaluasi kelengkapan resep. Ini menurut peraturan kurang lebih sama ya dengan yang saya sebutkan tadi. Kelengkapan resep ada nama, alamat, nomor izin praktek dokter, tempat dan tanggal penulisan resep, tanda resep pada bagian kiri setiap penulisan resep ya, penulisan obat, kemudian nama setiap obat atau komponen resepnya dengan bentuk sediaan obatnya, dosis, jumlah, dan petunjuk pemakaian, tadi signatura. Kemudian ada tanda tangan atau paraf dokter, alamat jelas rumah pada pasien yang mengkonsumsi narkotika, kemudian tanda seru atau paraf dokter apabila ada yang sudah lewat DM, dokternya tahu itu lewat DM tapi diberi paraf saja sama dia, itu menandakan bahwa dokter mengiyakan gitu ya, bahwa memang harus sesuai lebih dari DM yang diberikan. Nah, itu kita minta konfirmasi biasanya kalau lebih dari DM, kalau di praktikum kita turunkan dosisnya, tapi kalau kehidupan nyata kita konfirmasi ke dokter, kalau dia mau tanggung jawab dia tinggal paraf di resepnya. Kemudian nama penderita. Oke, sekarang saya minta kalian latihan. Silakan screening administratif dari resep ini. Saya beri waktu 5 menit. Ya, silakan di screenshot dulu. Lakukan screening administratif dari resep ini. Silakan. Saya beri waktu 5 menit ya. Baik, ada yang sudah bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Seperti Nisa. Jadi di resep tersebut itu tidak ada cara pakai yang jelas, terus nggak ada tanggal penulisan resep, terus juga nggak ada garis bawah merah, terus tidak ada alamat yang jelas, alamat pasien yang jelas. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Pak. Ada lagi yang mau menambahkan?
Saya, Pak. Halo. Oke, silakan. Ya, silakan. Sepertinya kalau untuk golongan narkotik itu nggak boleh SPRN, Pak. Ya. Jadi harus Selain jelas itu apa maksudnya. lagi? Udah sih, nambahin yang tadi aja. Yang tadi sama penambahan dari saya. Boleh. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Izin jawab, Pak. Ya, Izin silakan. menjawab, Pak. Saya atau Toti, Pak? Toti tadi, laki-laki suara. Ya, Pak, di resep tadi ada beberapa yang kurang, terutama kan tadi udah dijawabin sama teman-teman yang sebelumnya. Terus yang paling kurang itu satunya lagi tuh nggak ada paraf dokter ya, Pak? Nggak ada paraf. Paraf dari dokter. Iya, Pak. Udah sih, Pak, itu aja sih kalau menurut saya. Baik ya. Oke, ada lagi yang mau ditambah? Atau cukup? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya Lutfiana Azara, NIM 119260143. Resepnya tidak ada tanggalnya, Pak. Iya, tidak ada tanggal, betul. Ada lagi yang ditambahin? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Ria Rahma Aprilia, NIM 119260100, tidak ada garis merah. Udah belum, Pak? Oh iya, nggak apa-apa, tambahin aja. Garis merah. Tadi udah sebentar ya. Oke. Sebagian besar sudah benar ya jawabannya ya. Ini saya kasihkan lagi sebentar. Oke, ya sebagian besar sudah benar ya bahwa di sini adalah resep narkotika ya. Tahu dari mana? Tahu dari namanya ya. Kalau namanya dia ada kodein itu, kodein itu adalah salah satu golongan narkotik. Ini terlihat jelas slide-nya? Slide-nya kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, slide-nya slide show atau bukan yang saya share? Slide show, Pak. Oke, slide show. Oke, benar tadi ya bahwa ini merupakan resep narkotika. Yang kalian lupa adalah jumlahnya. Ini nggak jelas jumlahnya mau berapa kode ini nih. Karena ada SPRN aja, mestinya kan ada sekian kapsul atau sekian tablet gitu ya. Tadi itu aja yang belum kalian tambahkan. Kemudian pasiennya harus lengkap alamatnya tadi benar ya, ada tanggalnya juga belum ada. Kemudian aturan pakainya ya benar sekali ya, nggak boleh kita pakai SPRN kalau dia narkotik. Narkotik aturan pakainya harus jelas tadi ya. Kemudian apalagi nggak ada tanda tangan dokter. Nah, kalau narkotik sebisa mungkin tuh tanda tangan ya, jangan paraf. Seperti itu. Khususnya narkotik yang injeksi. Sebenarnya narkotik injeksi yang harus ada tanda tangan. Ya. Karena ini tablet ya, kemungkinan tablet, kodein ini bukan injeksi. Aturan pakai nggak ada, sama jumlah tadi yang kalian lupa tambahkan adalah jumlahnya mau berapa, kodein ini mau saya siapin ada berapa gitu. Kan nggak jelas ya. Aturan pakainya ada misalnya, tapi jumlah kodeinnya nggak ada. Kita bingung juga mau dibuat berapa. Oke, saya rasa sebagian besar sudah mengerti ya tentang screening administratif. Jadi pertama lihat dari atasnya dulu ya, lihat tanggalnya, kemudian kita baca resepnya. Ada yang bingung nggak gitu ketika kita mau menyiapkan? Karena normalnya resep yang tidak lengkap itu akan membingungkan si penyiap atau penyedia obat, gitu ya, atau si farmasisnya pasti akan bingung. Oke, kita masuk ke perhitungan dalam menyiapkan resep. Ini saya kasih contoh perhitungan yang sederhana ya, perhitungan sederhana saja. Nanti kita belajar detailnya gitu di praktikum yang agak rumit. Misalnya jumlah obat atau bahan obat yang harus disiapkan itu terlebih dahulu jelas harus dihitung kebutuhannya sesuai dengan yang diresepkan sebelum kita mencampurkannya. Nah, suatu resep jika terdapat singkatan DTD tadi ya, Denture Tells Dose tadi seperti saya singgung di slide sebelumnya, berikan sejumlah dosis tersebut. Artinya Denture Tells Dose itu adalah berikan sejumlah dosis tersebut pada masing-masing pulvis atau pada masing-masing pulveras atau pada masing-masing kapsul atau pada masing-masing puyer dari sediaan yang kita buat.
dosis tersebut untuk sekali minum. Maka bahan atau obat ya yang harus diambil harus dikalikan dengan jumlah total sediaannya. Contohnya gini, paracetamol 250 mg, R ya, resipe, ambillah paracetamol 250 mg dan CTM 1 mg serta sakarum laktis secukupnya, buatlah dalam pulveres DTD sejumlah dosis tersebut, ya, bahwa pada masing-masing pulveres tadi dosisnya adalah 250 mg dan 1 mg sebanyak 10 pulveres. Dengan aturan pakai Signa Tri Dedai pulveres 1. Ya, bahwa aturan pakainya adalah 3 kali sehari 1 puyer atau 1 pulveres. Prosinta 6 tahun. Nah, pertanyaannya, jika paracetamol yang ada itu 500 mg, maka berapa yang harus disiapkan dan berapa CTM yang harus disiapkan jika yang tersedia adalah 4 mg? Coba dijawab. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mas saya Toti. Buat berapa tablet paracetamol yang diambil dengan dosis 500 mg dari resep tersebut itu ada sejumlah 5 tablet. Nah, 5 tablet itu kan dari jumlah yang diresepkan 250 mg dikali dengan numeronya 10. Jadinya kan 2.500 dibagi dengan satuan tablet paracetamol yang komposisinya 500 mg. Jadi 2.500 dibagi 500 berjumlah 5 tablet paracetamol yang digunakan. Nah, sedangkan CTM-nya itu 1 mg dikali dengan numeronya 10. Jadi terangannya 10 mg. Nah, habis dari 10 mg itu dibagi dengan satuan CTM yang satu tablet CTM yang berisi 4 mg. 10 mg dibagi 4 mg jadi 2,5 tablet. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Benar ya. Jadi ini saya akan tampilkan hitungannya ya. Jumlah yang digunakan untuk paracetamol 500 mg sama dengan setengah tablet tadi ya. Setengah tablet itu sekali minum karena 250 mg dikali 10 bungkus. Ya, dosisnya nomornya 10 gitu ya. Maka sama dengan 5 tablet gitu. Kalau CTM-nya sama, dosis 1 kali pakainya 1 mg, kemudian yang ada itu ada 4 mg dan dikali nomornya yaitu 10. Maka hasilnya adalah 2,5 tablet. Jadi nggak sulit ya. Mudah sekali ya, jadi jangan bingung kalau seandainya ditanya berapa yang dibutuhkan, maka tinggal kalikan saja. Dan harus diperhatikan kata DTD di sini ya, dentur tals dos ini. Kalau tidak ada DTD, berarti maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau seandainya resep ini tidak ada DTD. Dosisnya dibagi sama jumlah pulveresnya, Pak. Ya, betul ya. Jadi kalau tidak ada DTD, maka 250 mg ini untuk 10 bungkus. Berarti satu bungkusnya dosisnya adalah 25 mg. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan DTD ini ketika nanti kalian ada resep, kalian amati ada tidak DTD dan kira-kira perlu disarankan penambahan DTD atau tidak. Ya, itu jangan sampai bingung. Kalau seandainya dosisnya nggak masuk akal, oh mungkin saja ini mestinya pakai DTD. Gitu. Jadi disarankan saja pakai DTD dan sebagainya ya. Karena ini yang mempengaruhi dosis tadi. Kalau DTD-nya hilang, berarti buatlah paracetamol 250 mg, 1 mg, dan sakarum laktis secukupnya ke dalam serbuk sejumlah 10. Gitu ya, ke dalam serbuk bagi sejumlah 10. Nggak ada masing-masing. Nggak ada bilang masing-masing tiap serbuk tersebut dosisnya sekian, itu nggak ada. Jadi buatlah itu menjadi 10 serbuk. Gitu. Ya, jadi aturan membuatnya pun jadi berbeda. Buatlah dosis 250 mg paracetamol dan CTM 1 mg serta sakarum laktis secukupnya tadi menjadi 10 serbuk serbuk terbagi. Nah, itu dosisnya berarti kan satu serbuk terbagi atau satu puyernya menjadi hanya 25 mg. Gitu ya. Jadi mungkin beberapa temannya sudah mengerti, yang lain yang belum mengerti saya jelaskan agar lebih mudah dimengerti. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ini ada tugas ya. Tugasnya nanti saya buat sama kayak di kelas B. Saya buatkan Google Classroom link tugasnya. Pastikan kalian sudah join semua di Google Classroom-nya. Ini tugasnya ada sebuah resep. Silakan di screenshot dulu. Ada sebuah resep dari Dr. Hadi ya, dengan sekian jalan alamatnya ini dan seterusnya. Buatlah evaluasi dari resep di bawah ini. Lihat administratifnya, kemudian hitunglah jumlah bahan baku atau obat yang diperlukan. Nah, untuk berapa dosisnya tiap tablet, silakan kalian cari sendiri. Amoksisilin itu di pasarannya berapa,
dosisnya per tabletnya, luminal itu berapa dosisnya per tablet, dan CTM itu berapa per tabletnya. Ya, jadi kalian silakan tulis, apabila CTM misalnya 4 mg per tablet, maka tablet yang dibutuhkan dalam resep ini adalah sekian tablet, itu contohnya ya. Itu contohnya kalau CTM dan seterusnya. Setelah itu, kalian buatlah kopi resep dari resep ini jika pasien sudah mengambil setengah dari jumlah yang diresepkan. Ya, jadi dia hanya mengambil setengahnya saja, karena dia nggak punya uang misalnya seperti itu ya. Dia hanya ngambil setengahnya saja. Boleh kan dia ngambil setengahnya? Boleh-boleh saja. Yang penting segera ditebus sisanya ya, karena ini ada antibiotik. Ya, itu minumnya kan nggak boleh telat. Seperti itu. Jelas untuk tugasnya? Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Deadline-nya kapan ya, Pak? Deadline-nya sama ya, besok jam 9 pagi. Ditulis di kertas folio bergaris, ya biar rapi. Oke. Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Cukup, Pak, cukup. Cukup ya, oke. Kalau begitu, saya rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan saja di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.